2000多万 Guangzhou adalah kota dengan lebih dari 20 juta penduduk. Tapi lihat ini, saat ini pukul 3.30 sore dan jalanan benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sekitar. Seluruh tempat terasa sunyi dan sepi. 在广州海珠区 Mal perbelanjaan di distrik Haizu, Guangzhou ini dulunya sangat ramai. Sekarang lantai 3, 4, dan 5 benar-benar kosong. Toko-toko tutup dan tidak ada seorang pun di sekitar. Apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2025 ini? 你以为只有实体店租不出去吗？ Dan bukan hanya toko retail yang kesulitan. Bahkan gedung-gedung perkantoran pun kesulitan mencari penyewa. Coba lihat ini. Kompleks perkantoran kreatif di sebelah stasiun metro Nankang ini hampir sepi. Hampir seluruh lantai kosong. Tidak ada perusahaan yang mau pindah ke sini. Ini benar-benar membuat kalian mungkin bertanya bagaimana tempat-tempat ini bisa bertahan. Secara keseluruhan, dengan melambatnya perekonomian, banyak perusahaan yang pindah ke kantor yang lebih murah atau bahkan gulung tikar. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi China terjebak dalam perlambatan. Baru-baru ini, semakin banyak pembicaraan bahwa pertumbuhan ekonomi Guangzhou kehilangan momentum, dan beberapa bahkan khawatir kota ini bisa turun dari kota tingkat pertama menjadi tingkat kedua. Pada saat yang sama, orang-orang yang tinggal di sana telah memperhatikan perubahan besar. Lebih sedikit penduduk, banyak apartemen kosong, dan jalanan yang jauh lebih sepi. Hari ini, mari kita bahas apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Ini sangat aneh. Guangzhou memiliki 20 juta penduduk. Apakah mereka semua berhenti makan? Lihatlah restoran-restoran ini. Saya keluar untuk makan siang dan tidak ada satu pelanggan pun di dalamnya. Awalnya, saya pikir mungkin semua orang sekarang memasak di rumah. Tetapi bahkan pasar sayur pun kesulitan menjual apapun. Ini benar-benar aneh. Dan ini bukan hanya di Guangzhou. Dari utara ke selatan, dari Hangzhou ke Chengdu, hal yang sama terjadi di mana-mana. Kemana semua orang pergi? Atau apakah semua orang benar-benar berhenti makan sama sekali? Blogger ini pergi ke mall untuk membeli peralatan bekas. Mall itu dulunya penuh sesak dengan orang. Sekarang praktis kosong. 猴哥过来收这家店的时候， Ketika saya datang untuk mengambil alih toko, awalnya saya pikir mall itu sedang direnovasi. Ada banyak papan pengumuman yang mengatakan merek-merek besar akan segera hadir. Tetapi pemiliknya mengatakan kepada saya bahwa sebagian besar bisnis sudah pindah. Mall ini memiliki lokasi yang bagus, dan pemiliknya bahkan menandatangani kontrak sewa 3 tahun. Tetapi sejak paruh kedua tahun lalu, jumlah pengunjung pada dasarnya menghilang. Dan ketika saya mengatakan menghilang, saya tidak hanya berarti lebih sedikit orang. Tempat itu hampir benar-benar kosong. Dulu, saya pernah melihat mall di mana mungkin satu lantai sepenuhnya kosong, tetapi di sini, 3 lantai kesemuanya, benar-benar sepi. Terutama sekitar bulan April, semua orang bertanya-tanya kemana semua orang pergi. Mengapa tidak ada yang keluar untuk berbelanja lagi? 出来消费了。 Data terbaru menunjukkan bahwa PDB Guangzhou pada tahun 2024 adalah 430 miliar dengan tingkat pertumbuhan hanya 2,1%. Di antara 27 kota di China dengan PDB lebih dari 1 triliun, Guangzhou berada di urutan kedua dari bawah, hanya di atas Foshan. Bahkan jika dibandingkan dengan 50 kota teratas di seluruh China, pertumbuhan Guangzhou dianggap relatif lambat. Liao Xianhao, seorang penduduk setempat, merasa pesimis tentang masa depan ekonomi kota. Dia mengatakan kepada Radio Free Asia, banyak toko tutup dan banyak pekerja migran kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung halaman mereka. Ada juga banyak rumah kosong karena tidak disewakan. Dia percaya ekonomi Guangzhou telah mundur 20 tahun. Ekonomi pada tahun 2015 jauh lebih baik daripada sekarang. Saat ini, situasinya lebih mirip dengan tahun 2005, yang merupakan perbandingan yang lebih realistis. Bahkan area pejalan kaki Sangxiaju yang terkenal di distrik Liwan, yang dikenal menarik banyak orang, sekarang terlihat banyak toko tutup, yang sangat mengejutkan blogger ini. Video ini membawa Anda melalui kondisi terkini area pejalan kaki Sangxiaju yang terkenal di Guangzhou. Biarkan saya memberikan detailnya terlebih dahulu. Hari ini tanggal 22 April tahun 2025, dan saat ini pukul 5.23 sore. Seperti yang Anda lihat, banyak toko di Sangxiaju Upper Road telah tutup. Toko-toko ini bukan tutup sementara. Mereka telah tutup permanen. Anda bisa mengetahuinya karena papan nama mereka telah diturunkan. Ini bukan hanya beberapa toko. Ini banyak sekali. Ketika saya pertama kali melihat ini, saya terkejut. Bagaimanapun, ini adalah Jalan Sangxiaju, salah satu jalan paling terkenal di Guangzhou. Lihatlah deretan toko ini. Sulit untuk memahami apa yang terjadi di sini. Jika itu jalan lain, mungkin masuk akal. Tapi ini adalah Jalan Sangxiaju, area khusus pejalan kaki. Sulit dipercaya bisa sampai seperti ini. Apa yang terjadi? Dulu, sangat sulit untuk menemukan toko untuk disewa di sini. Harga sewa mencapai 14.000 sebulan. Bahkan ketika sebuah toko tutup, seseorang akan segera mengambil alih. Tapi sekarang, begitu banyak toko yang kosong. Dan saya benar-benar tidak mengerti mengapa.
Pearl River New Town terletak di bagian barat distrik Tianhe di Guangzhou. Ini adalah pusat bisnis utama di China Selatan, rumah bagi landmark terkenal seperti Chow Tai Fook Financial Center dan Guangzhou International Finance Center. Namun, situasinya di sana juga tidak terlihat bagus. Kita sekarang berada di dekat stasiun metro Tanchun di bagian timur Pearl River New Town. Di sana, Anda dapat melihat dua bisnis yang telah tutup. Bahkan lebih jelas di sisi ini, bisnis yang tutup sebagian besar adalah perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, dan agen real estate. Bahkan sebuah toko yang dulunya menjual anggur kelas atas, minuman keras, dan sarang burung telah mengecil secara signifikan. Ini tepat di dekat pintu keluar metro, namun begitu banyak toko yang kosong. Sekarang, mari kita lihat bisnis yang masih berjalan. Toko-toko yang lebih besar berada di industri medis, kecantikan, dan teh. Ini konsisten dengan apa yang telah saya dengar selama beberapa tahun terakhir. Banyak bisnis keuangan dan real estate telah tutup. Jelas juga bahwa pengeluaran dan investasi banyak orang kaya telah terpengaruh. Banyak toko kelas atas secara bertahap tutup. Saya bahkan melihat peningkatan jumlah pegadaian dan toko lelang di Pearl River New Town. Tampaknya semua orang sedang mengetatkan ikat pinggang sekarang. Pengemudi pengiriman Ashwan telah memperhatikan bahwa banyak restoran khususnya telah tutup. Bisnis offline sulit, tetapi bagaimana dengan bisnis online? Hampir sama saja. Tempat ini dulunya adalah toko pangsit Nortis yang populer, menerima 200 hingga 300 pesanan sehari. Tetapi sekarang sudah tutup dan kosong selama lebih dari 2 bulan tanpa disewakan. Ini dulunya adalah dapur bersama di lantai 2 yang hanya melayani bisnis online. Pada dasarnya restoran khusus pengiriman. Awalnya terisi penuh dengan 10 hingga 20 bisnis. Sekarang hanya tersisa beberapa. Saya telah melihat semuanya terjadi satu persatu. Tempat-tempat ini telah tutup. Anda mungkin berpikir dengan sewa yang begitu rendah, bisnis bisa bertahan di sini, tetapi bahkan bisnis online pun kesulitan. Sewa, utilitas, dan upah adalah satu hal, tetapi biaya terbesar adalah promosi di platform. Blogger Ashwan mengatakan bahwa restoran khusus pengiriman perlu berpromosi di platform online atau mereka tidak akan memiliki pelanggan. Dan jangan lupa, mereka juga harus membayar biaya pengiriman kepada pengantar, memberikan amplop merah, dan menawarkan segala macam kupon. Pada akhirnya, mereka mungkin hanya mendapatkan seperempat dari harga makanan, atau bahkan terkadang kehilangan uang. Ini benar-benar sulit. Saat ini, situasi Guangzhou cukup menakutkan. Tingkat penutupan toko dilaporkan mencapai 80%. Salah satu klien saya yang tersisa mengatakan ini kepada saya hari ini. Pada puncaknya, dia memiliki 8 toko di seluruh Guangzhou. Sekarang dia hanya memiliki 1. Semakin banyak toko fisik yang tutup, suasana jalanan kota yang ramai juga menghilang. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa pusat kota distrik Panyu sekarang. Mengapa terasa begitu sepi? Tampaknya sebagian besar toko tutup dan Anda hampir tidak melihat siapapun di jalanan. Saya ingat ketika saya masih di SMA, tempat ini penuh sesak dan penuh kehidupan. Tetapi sekarang begitu banyak toko yang tutup, sulit untuk melihat banyak orang di sekitar. Mungkin bisnis tidak bisa bertahan lagi. Tidak yakin apakah itu karena pandemi, tetapi rasanya keramaian sudah tersebar di tempat lain. Sekarang hampir tidak ada yang keluar untuk berbelanja. Pada tahun 2013 atau 2014, tempat ini benar-benar penuh sesak dengan orang. Tapi sekarang ini menyedihkan. Anda benar-benar bisa merasakannya. Ada lebih sedikit orang di Guangzhou. Sekarang, selama beberapa tahun terakhir, ini menjadi sangat jelas. Di beberapa desa terdekat, dulunya ada banyak pabrik pakaian kecil. Beberapa hanya dengan beberapa pekerja, yang lain dengan puluhan. Sekarang, semua pabrik itu hilang. Ruang pabrik dan etalase lama masih ada, tetapi tidak ada yang menyewanya. Mereka hanya dibiarkan kosong. Saya dulu bekerja di gedung perkantoran juga. Dulu, saat jam sibuk pagi, keenam lift semuanya penuh sesak dan antrean untuk naik lift mengular di luar gedung. Sekarang, Anda hampir tidak pernah melihatnya lagi. Biarkan saya memberitahu Anda, di Guangzhou saat ini, bahkan bukan masalah harga rumah yang turun. Masalah sebenarnya adalah tidak ada yang menyewa. Anda tahu, di lingkungan kami,
Apartemen 2 kamar tidur dulunya sekitar 600 sebulan. Sebelum penyewa saat ini pindah, kontrak sewa berikutnya sudah akan ditandatangani. Mencari penyewa tidak pernah menjadi masalah, bukan? Ya, tepat sekali. Tapi sekarang gila. Para pemilik rumah berusaha menyewakan tempat sendiri karena mereka tidak bisa lagi mengandalkan agen. Mereka panik. Saya kenal seorang pemilik rumah yang memasang harga 570 tahun lalu. Tahun ini, mereka menurunkannya menjadi 440 dan masih tidak ada yang berminat. Serius, kemana semua orang di Guangzhou pergi? Ya, pertanyaan bagus. Dan ini bahkan lebih buruk untuk ruang kantor. Tingkat kekosongan sekarang lebih dari 60%. Wah, itu banyak sekali. Coba lihat sendiri. Beberapa lantai hampir tidak memiliki beberapa orang yang bekerja. Pada dasarnya kosong. Coba tebak berapa biaya sewa ruang kantor seluas 100 meter persegi. Sekarang, berapa? Hampir $1.400. Itu sangat murah, bukan? Dulu tidak pernah semurah ini. Benar sekali. Di banyak negara, undang-undang mengatakan karyawan bekerja 40 jam seminggu dan biasanya mendapat 2 hari libur. Setiap pekerjaan di luar 40 jam dihitung sebagai lembur dan pekerja seharusnya mendapat bayaran tambahan untuk itu. Tetapi di daratan China, keadaannya sedikit berbeda. Beberapa perusahaan hanya memberikan 1 hari libur seminggu, beberapa menawarkan 2 hari, dan beberapa menggunakan sistem yang disebut istirahat bergilir. Artinya, 1 minggu Anda mendapat 1 hari libur, dan minggu berikutnya Anda mendapat 2, dan terus bergantian. Blogger ini mengeluhkan bahwa mendapatkan 2 hari libur seminggu di China terasa hampir ilegal. Bagi mereka yang berpikir untuk datang ke Guangzhou untuk bekerja, mungkin Anda perlu berpikir 2 kali. Saya sudah di sini sejak tanggal 8 Maret, dan sekarang sudah tanggal 20 Maret total 12 hari. Saya telah diwawancarai oleh 4 perusahaan dan mendapat 2 tawaran, tetapi keduanya tidak bagus karena gaji di sini tidak cukup tinggi. Sebagian besar pekerjaan yang saya wawancarai memiliki gaji pokok $600, dan mereka tidak menjelaskan komisi dengan jelas. Ketika saya bertanya tentang komisi rata-rata, mereka hanya mengatakan beberapa orang menghasilkan $200, jadi Anda tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan dalam hal komisi. Juga, sebagian besar pekerjaan hanya menawarkan 1 hari libur seminggu. Awalnya saya mencari pekerjaan dengan 2 hari libur, tetapi sekarang saya terbuka untuk pekerjaan dengan hari istirahat bergilir. 1 hari libur menjadi norma di sini. Rasanya seperti memiliki 2 hari libur hampir ilegal. 你们知道中年失业有多惨吗？ Tahukah Anda betapa sulitnya mencari pekerjaan di usia parubaya? Saya berusia 46 tahun dan tinggal di Guangzhou. Saya pernah bekerja untuk orang lain dan juga menjalankan bisnis sendiri. Tetapi di bulan pertama tahun 2025, saya kehilangan pekerjaan. Atau lebih tepatnya, pekerjaan saya habis. Banyak orang baik menyarankan saya untuk mengemudi untuk Didi atau mengantarkan makanan untuk sementara waktu, tetapi saya langsung menolak. Ada 3 alasan. Yang pertama bukan yang paling penting, tetapi tetap kunci. Kesehatan saya. Saya berusia 46 tahun dan saya tidak pernah menjadi tipe orang yang melakukan pekerjaan fisik. Saya tidak pernah melakukannya ketika saya lebih muda. Di usia 46 tahun, saya tidak sanggup mengantarkan makanan. Itu terlalu berat untuk tubuh saya. Anda tidak menghasilkan banyak uang dengan melakukannya dan tubuh Anda rusak. Sedikit uang yang Anda hasilkan akhirnya masuk ke rumah sakit dan itu tidak sepadan. Alasan kedua adalah tentang pendapatan. Banyak orang berkata, Anda menganggur. Mengapa Anda begitu pilih-pilih? Penghasilan apapun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Jika apa yang Anda lakukan tidak mengubah situasi Anda, lebih baik tidak melakukannya. Food delivery tidak akan mengubah situasi saya. Bahkan sedikit pun tidak. Jadi, tidak ada gunanya melakukannya. Alasan ketiga adalah setelah seharian mengantarkan makanan, saya akan pulang dan langsung tertidur karena kelelahan. Itu bukan kehidupan yang saya inginkan. 2025年的新死法。 Jika Anda ingin tahu bagaimana rasanya perjuangan nyata di tahun 2025, coba cari pekerjaan di Guangzhou. Jika Anda tidak percaya, belilah tiket kereta api 25 jam dan datang lihat sendiri. Di Guangzhou, Anda mungkin tidak menemukan pekerjaan, tetapi Anda juga tidak akan kelaparan. Guangzhou adalah kota tingkat pertama dengan banyak peluang dan rasa inklusivitas yang kuat. Kota ini telah memberikan kesempatan kepada banyak anak muda, tetapi Anda akan segera menyadari bahwa meskipun ada semua peluang ini, Anda akan terus menghadapi rintangan. Bayarannya sangat rendah. Anda bekerja untuk bos Anda, pemilik rumah Anda, atau untuk aplikasi pengiriman seperti Meituan. Sudah sekitar 7 atau 8 hari sejak saya kehilangan pekerjaan. Dan setiap hari yang saya habiskan untuk mencari pekerjaan penuh dengan kecemasan. Rasanya tidak ada harapan. Anda ingin berusaha keras, tetapi Anda tidak tahu harus mulai dari mana. Yang bisa Anda lakukan hanyalah melihat tabungan Anda menyusut dan suasana hati Anda semakin buruk. Hari ini adalah hari terakhir saya di Guangzhou. Besok saya akan pergi ke Xinjiang untuk membantu bertani dan melihat apakah saya dapat menemukan makna dalam hidup saya. Maaf, Guangzhou, kota tingkat pertama yang katanya ini. Saya pergi.